Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal saya, yang dimana materinya itu tentang pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ruth Helenora Situmorang, NPM saya 18010600034. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, sebelumnya itu saya akan sedikit menjelaskan apa itu pasar. Pasar itu adalah di mana terjadi transaksi antara si penjual dengan pembeli, di mana para pembeli untuk membeli suatu kebutuhan yang ia inginkan. Nah, di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, pasar modern itu menjadi semakin merajalela di lingkungan masyarakat sekitar, di mana itu menjadi dampak terhadap pasar tradisional. Dengan adanya pasar modern, maka pasar tradisional kian lama semakin mengalami keterpurukan yang mengakibatkan konsumen berpindah kepada pasar modern. Jika saja bisnis retail ini semakin berkembang dari tahun ke tahun, yaitu tanpa adanya peraturan-peraturan yang berlaku, maka itu sangat berpengaruh kepada pasar tradisional yang akan mengurangi pendapatan dari pasar tradisional itu sendiri. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada penulis, akan menarik untuk meneliti beberapa potensi pasar tradisional, dan salah satunya itu ada di pasar Karatamulia, yang dimana saya mengambil pasarnya itu tentang pasar Karatamulia. Nah, untuk landasan teorinya itu yaitu menurut William J. Stanton pada tahun 1993 di bukunya halaman yang ke-92, pasar itu didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Kemauan untuk membelanjakannya didefinisikan ada 3 unsur penting, yaitu yang pertama, daya beli mereka, yang kedua, orang dengan segala keinginannya, yang ketiga, kemauan untuk membelanjakannya. Nah, di dalam ilmu ekonomi yang ekstrim sekarang, konsep pasar ada setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang yang mereka inginkan, dan ada pun jasa dan informasi dan lainnya. Pertukaran barang ataupun jasa untuk uang itu adalah transaksi. Ada 2 pelaku dari pasar ini, yaitu penjual dengan pembeli. Nah, pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi pasar. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi, pasar sebagai sarana distribusi. Nah, yang artinya di mana itu suatu proses penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Nah, untuk yang kedua, pasar sebagai sarana promosi, yaitu di mana artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan atau menginformasikan suatu barang ataupun jasa tentang manfaat, keunggulan, atau yang lainnya. Promosi itu dilakukan untuk menarik minat ataupun pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenankan. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen ataupun konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang ataupun jasa dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen. Nah, sedangkan jenis pasar menurut cara transaksinya, menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar tradisional. Pasar tradisional itu adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikannya itu juga dapat berupa barang kebutuhan pokok. Nah, untuk yang kedua, pasar modern. Pasar modern itu adalah pasar yang bersifat modern, di mana artinya barang-barang yang diperjualbelikannya itu dengan harga pas, tidak ada pendiskonan sendiri. Tempat berlangsungnya itu juga seperti ada di mall, plaza, Sujuya, dan lainnya. Nah, ada pun kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan-kekurangan dari pasar tradisional dan pasar modern itu yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu mulai dari harga barang ya.
Barang yang diperjual dari pasar tradisional dan pasar modern itu pasti memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Harga suatu barang di pasar tradisional pasar tradisional bahkan bisa seperti dari harga barang yang sama dijual di supermarket, terutama untuk produk-produk segar seperti sayur, ikan, ataupun lainnya. Nah, untuk yang kedua, ada tawar-menawar. Berbelanja di pasar tradisional memungkinkan pembeli untuk menawar harga barang-barang hingga mencapai kesepakatan dengan para pedagang. Jika cukup pintar kita menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah, asalkan kita pandai-pandai untuk menawar. Sedangkan di pasar modern itu tidak ada transaksi tawar-menawar. Itu mungkin harga pas jika melakukan di pasar modern. Nah, untuk pendiskonan, untuk urusan diskon, sejumlah supermarket memang sering banget melakukan pendiskonan. Akan tetapi perlu diperhatikan apakah hal tersebut merupakan rayuan atau gimmick agar pembeli bersifat lebih konsumtif. Nah, tidak jarang itu ya, orang menjadi lapar mata ketika berbelanja di supermarket dan tergoda membeli barang-barang yang mereka inginkan. Nah, untuk selanjutnya, kenyamanan yang berbelanja. Untuk urusan kenyamanan, berbelanja di pasar modern memang sangat jauh lebih nyaman ketimbang berbelanja di pasar tradisional. Begitu juga untuk di supermarket, memiliki area yang lebih luas, rapi, bersih, dan ada pun fasilitasnya itu seperti AC. Nah, untuk kesegaran produknya itu, untuk produk-produk segar seperti daging, ikan, sayur-sayur, atau lain sebagainya, pasar tradisional biasanya menyajikan produk yang jauh lebih segar ketimbang supermarket karena belum ditambahkan zat-zat pengawet. Logikanya saja, pedagang di pasar tradisional memiliki dana yang cukup terbatas, sehingga hanya mampu membeli pasokan barang dengan jumlah tidak terlalu banyak. Dengan demikian, produk-produk yang dijual pun lebih terjaga kesehatannya. Nah, untuk yang ketiga, pembahasan dari materinya ini yaitu Pasar Kerati Mulia atau lebih sering disebut dengan Pasar Kerucuk merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kuningan. Pasar tradisional ini tepatnya berada di Desa Kalapa, Gunung, Kecamatan Keratamulia, Kabupaten Kuningan. Setiap usaha tidak selamanya mengalami kemajuan, begitu pula di dalam pasar tradisional. Tepatnya pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2011 itu sekitar pukul 2:30, sekitar 48 kios di Pasar Kerati Mulia mengalami kebakaran yang begitu hebat. Para pedagang, terutama para pemilik kios di pasar yang mengalami kerugian akibat kebakaran itu. Namun sampai sekarang Pasar Kerati Mulia keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini menuliskan atau mengambil sampel di dalam 20 orang pedagang Pasar Kerati Mulia yang nantinya akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap keberadaan pasar modern, potensi dan masalah-masalah yang ada di dalam Pasar Kerati Mulia. Adapun pembagian sampelnya itu adalah yang pertama, pedagang sayur mayur, yang kedua, pedagang rempah-rempah, yang ketiga, pedagang kelontongan, yang keempat, pedagang pakaian, dan yang kelima, pedagang ayam dan lain sebagainya. Nah, untuknya itu saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang kesimpulan dari pasar tradisional dengan pasar modernnya itu. Nah, para pedagang Pasar Kerati Mulia mengeluh dengan adanya pasar modern di sekitar pasar tersebut karena mengakibatkan berkurangnya para pembeli ataupun konsumen terhadap pasar tradisional, sehingga para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Nah, dengan adanya pembangunan Pasar Kerati Mulia yang diharapkan agar dapat meningkatkan pendapatan para pedagang di pasar tersebut dan para konsumen atau pembeli lainnya lebih tertarik ke pasar tradisional. Nah, itu untuk jurnalnya, dan saya akan menjelaskan
reviewnya kembali, yaitu tentang pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang review jurnal tersebut. Judul reviewnya yang saya ambil tadi yaitu Analisis Eksistensi Pasar Tradisional di Tengah Hegemoni Pasar Modern. Jurnalnya itu yaitu Jurnal Ekonomi atau disingkat biasanya itu dengan JE. Nah, tahunnya itu yaitu tahun 1993. Penulisnya itu Dewi Fatmasari, sarjana ekonomi. Reviewernya itu saya sendiri, Ruth Helenora Situmorang, NPM saya 180034, tanggalnya itu yaitu 18 Juni 2020. Tujuan penelitian yang saya lakukan itu yaitu penelitian ini bertujuan untuk bagaimana respon pedagang tradisional terhadap keberadaan pasar modern. Adapun metode yang saya lakukan untuk reviewnya ini yaitu dengan metode penelitian ini dilakukan dengan cara tatap muka ataupun secara langsung, di mana di sini terjadi interaksi antara si penjual dengan si pembeli. Antara si penjual dengan pembeli itu bertatap muka dengan adanya mewawancarai si penjual. Nah, hasil penelitiannya itu dengan adanya wawancara antara kedua belah pihak menyatakan bahwa dengan adanya pasar modern akan mempengaruhi pasar tradisional. Dengan demikian, para pembeli atau konsumen banyak yang berpindah ke pasar modern dengan mengalami penurunan sebagai berikut. Untuk yang pertama, penurunannya itu sebagai kurangnya jumlah pembeli, itu pastinya ya salah satunya. Yang kedua, kondisi pasar yang semakin memburuk. Nah, untuk yang ketiga, semakin sulit untuk memperjualbelikan barang mereka. Nah, adapun kekuatannya itu yaitu menjual produk yang berkualitas, kondisi pasar nyaman dan bersih, dan adanya lowongan pekerjaan. Dan kelemahannya itu yaitu konsumen lebih beralih ke pasar tradisional. Nah, saya akan mengambil kesimpulan dari antara pasar tradisional dengan pasar modern, yaitu para pedagang pasar Keratimulia mengeluh dengan adanya pasar modern di sekitar karena mengakibatkan berkurangnya pembeli atau konsumen terhadap pasar tradisional yang mengakibatkan tidak lagi berbelanja ke pasar tradisional. Nah, itulah hasil tugas presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat menonton.